Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Komariah dengan NIM 2210247P. Tugas kali ini tentang tugas keperawatan paliatif dengan materi cara menyampaikan berita buruk beserta contohnya. Jangan lupa saksikan ya. Definisi paliatif. Perawatan paliatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien sekaligus keluarga dalam menghadapi masalah terkait penyakit yang mengancam jiwa dan progresif. Definisi berita buruk. Berita buruk adalah berita atau informasi yang secara drastis dan negatif mengubah pandangan hidup pasien tentang masa depannya. Menyampaikan berita buruk pada pasien adalah salah satu tanggung jawab seorang petugas medis yang harus dikerjakan dalam praktek pelayanan kesehatan, salah satunya adalah perawat. Cara menyampaikan berita buruk. Melakukan persiapan. 1. Persiapkan diri dengan informasi klinis yang relevan dengan berita yang akan disampaikan. 2. Aturlah waktu yang memadai dengan lokasi yang privat dan nyaman. 3. Jika memungkinkan, sebaiknya ada anggota keluarga yang hadir. 4. Latihlah mental dan emosi untuk menyampaikan berita buruk. Menanyakan apa yang pasien tahu tentang penyakitnya. Mulailah diskusi dengan menanyakan apakah pasien tahu bahwa dirinya sakit parah atau apakah pasien mempunyai pengetahuan tentang penyakitnya. Menanyakan seberapa besar keingintahuan pasien tentang penyakitnya. Jika pasien menunjukkan tanda tidak menginginkan informasi yang lebih detail, maka petugas medis harus menghormati keinginannya dan menanyakan pada siapa informasi sebaiknya diberikan. Menyampaikan berita. Sampaikan berita buruk dengan kalimat yang jelas, jujur, sensitif, dan penuh empati. Hindari menyampaikan seluruh informasi dalam satu kesempatan. Sampaikan informasi, kemudian berikan jeda. Memberikan respon terhadap perasaan pasien. Setelah berita buruk disampaikan, sebaiknya petugas medis diam untuk memberi jeda. Beri waktu pasien atau keluarga untuk bereaksi. Respon pasien dan keluarga dalam menghadapi berita buruk sangat beragam. Merencanakan tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini akan meyakinkan pasien dan keluarga bahwa petugas medis tidak meninggalkan atau mengabaikan mereka, dan petugas medis akan terlibat aktif dalam rencana yang akan dijalankan. Tentukan waktu untuk pertemuan selanjutnya. Mengkomunikasikan prognosis. Pasien sering menanyakan mengenai prognosis tentang bagaimana perjalanan penyakit mereka ke depannya. Motivasinya antara lain, mereka ingin mempunyai kapasitas tentang masa depan sehingga mereka dapat merencanakan hidup mereka, atau pasien merasa ketakutan dan berharap bahwa petugas medis akan mengatakan penyakitnya tidak serius. Contoh video menyampaikan berita buruk. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Perawat Siti. Selamat datang di klinik saya. Ini dengan Ibu siapa? Perkenalkan, saya dengan Ibu Supera. Ibu Supera ya. Baik. Hari ini saya akan menjelaskan kondisi luka dari Ibu, ya, dan sebenarnya penyakit apa yang menyebabkan kondisi luka Ibu tidak sembuh-sembuh. Waktunya sekitar 10-15 menit, tempatnya di sini saja. Bagaimana Ibu? Iya, boleh. Sedang buru-buru tidak? Insya Allah enggak. Tidak ya. Sebentar saya tutup pintu dulu ya. Iya. Jadi Bu Vera, hari ini saya akan menjelaskan kondisi luka atau penyakit Ibu. Sebelumnya saya ingin tahu apa yang Ibu ketahui tentang luka atau penyakit Ibu Vera. Gini, kemarin itu kan di kaki sebelah kanan saya ada luka tusuk paku. Nggak terlalu dalam sih, tapi saya takut aja, makanya saya bawa ke klinik. Iya, jadi kan kami sudah memeriksa kondisi luka Ibu juga.
juga sudah menanyakan beberapa pertanyaan dan sudah melakukan pemeriksaan yang diperlukan. Kan ibu sudah 2 kali kan berkunjung ke klinik kami. Dan juga sudah 2 kali juga ya diperiksa gula darahnya, ya Bu ya. Ya. Ya, juga sudah ditanyakan juga ya sama perawat kami ya tentang kebiasaan makan ibu, pola hidup ibu sehari-hari ya. Jadi sepertinya kami sudah menemukan jawaban atas penyakit dari ibu. Apakah ibu ingin mengetahui secara lengkap tentang penyakit ibu dan kondisi ibu? Ya, ingin. Termasuk juga terapinya. Ya. Pengen tahu ya Bu ya? Ya. Soalnya kabarnya agak kurang baik gitu ya. Baik. Iya, jadi kaki ini tidak bisa disembuhkan. Gimana Bu maksudnya? Iya, jadi maaf Bu ya, ibu ini kena penyakit diabetes mellitus. Ibu pernah dengar nggak penyakit diabetes mellitus? Nggak pernah. Nggak pernah ya Bu ya. Kalau penyakit gula pernah dengar? Ya pernah. Jadi ibu ini kena penyakit gula atau diabetes mellitus seperti itu ya Bu ya. Gimana Bu? Maksudnya kan saya kan masih muda, itu kan dari orang tua, nggak mungkin. Iya, seperti itu. Saya mengerti Ibu. Tapi sekarang kan penyakit kronis sudah tidak memandang usia Bu ya. Itu kan tergantung pola hidup kita seperti apa. Dan kami insya Allah yakin dengan hasil pemeriksaannya ya. Karena kan Ibu sudah 2 kali diperiksa gula darahnya. Dulu kunjungan pertama itu ya sudah diperiksa gula darahnya Sudah. ya 350 tinggi, padahal normalnya itu di bawah 200 Ibu ya. Terus yang ini tadi diperiksa juga hasilnya lebih tinggi lagi 450. Masa sih Bu? Mungkin Ibu salah, sedangkan orang tua saya, bapak saya meninggal karena itu penyakit gula darah, diketahui juga pas usia 60 tahun. Ya, saya mengerti ya. Apalagi maaf bapak ibu kan meninggal karena penyakit gula ya. Jadi emang ada faktor keturunan di situ ya Bu ya. Ibu jadi karena faktor keturunan itu juga ibu bisa juga kena penyakit gula. Tapi seperti yang saya bilang tadi ya Bu ya, walaupun penyakit gula ibu tidak bisa disembuhkan, tetapi insya Allah masih bisa dikontrol Bu untuk gulanya dengan obat-obatan, pola hidup sehat seperti itu ya Bu ya. Jadi apakah penyakit saya ini bisa sembuh Bu? Bisa Bu. Justru sangat bisa disembuhkan ya. Ini kan kondisi luka ibu ini semakin parah karena kondisi lukanya yang tidak terkontrol ya, semakin tinggi. Sebenarnya luka ibu ini sangat bisa disembuhkan ya. Dan justru nanti jika lukanya semakin parah, nanti malah komplikasinya lebih berbahaya, infeksi dan seterusnya Bu. Jadi saya harus gimana Bu? Jadi ibu jangan terlalu sedih dan khawatir ya. Apalagi kan maaf bapak ibu kemarin kan meninggal karena gula juga ya. Tapi kan justru ibu sudah mengetahuinya lebih awal. Jadi lebih insya Allah masih bisa dikontrol untuk gula darahnya ya. Saya lemes Bu. Iya nggak apa-apa. Insya Allah masih bisa terkontrol ya. Masih bisa hidup secara normal juga ya. Seperti biasa masih bisa bekerja ya. Cuma nanti ibu yang harus dirubah cuman pola kebiasaan hidup ya, pola olahraganya, nanti juga harus konsumsi obat-obatan. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas Ibu? Ya sudah jelas Bu. Insya Allah jangan terlalu khawatir ya. Mungkin tadi ibu takut dengar saya bilang penyakit ibu tidak bisa disembuhkan. Iya Bu. Tapi insya Allah ya, kami juga punya banyak pasien yang diabetes mellitus ya Bu ya, yang hidup secara normal juga. Dan juga mereka juga masih bisa bekerja secara normal ya. Jadi nanti saya selanjutnya harus gimana Bu? Ya, ini luka saya. Ya. Jadi kalau dari kami harapkan ibu nanti periksa ke dokter ya, biar dapat diagnosa dari dokter juga ya. Nanti yang pasti ibu juga akan ditanya-tanya ya, seperti di klinik kami.
dapat obatnya dari dokter ya, karena kan gula ibu cukup tinggi ya untuk seusia ibu ya. Nanti kalau gula darahnya sudah terkontrol 1 minggu lagi, boleh untuk dilakukan perawatan luka di klinik kami lagi ya. Nanti setelah gula darahnya terkontrol, kita lakukan perawatan luka lagi, dan nanti saya juga punya booklet atau video booklet tentang olahraga untuk penyakit diabetes mellitus, pola makannya ya harus bagaimana, dan juga booklet lainnya ya. Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Kalau begitu nanti ibu periksa ke dokter dulu ya untuk dapat obat-obatannya, dan selamat bertemu lagi untuk seminggu ke depan ya Bu ya. Terima kasih.